Tapi saya ngomong begini bukan menyindir orang yang gendut perutnya besar, bukan. Jangan tersinggung. Pesan saya sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini, jangan tersinggung mendengar ceramah Ustadz Somad. Jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya pulang bukunang-kunang mati. Membaca Quran hari Selasa, hari Rabu membaca kitab. Panitia tergesa-gesa sampai tak sempat memasang atap. Karena tadi Pak Ketua Panitia pakai hari-hari, jadi kita pakai pula. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat semua. Masyarakat Kecamatan Mersam semuanya sehat. Nikmat yang paling penting adalah nikmat mobil cantik, rumah besar, bini gemuk, laki sakit. Ada gunanya? Oleh sebab itu apa nikmat yang paling baik adalah bisa di siang hari panas terik berjemur di lapangan sepak bola. Ini tanda masyarakat Mersam orangnya sehat-sehat. Tadi kami sholat, sampai di masjid kami tengok kotak sedekah yang berisi duit diletakkan di tepi masjid. Saya bilang ini kalau di kampung saya sudah dicuri maling ini. Kok bisa kotak sedekah tak ada yang mencuri? Aman Mersam ini ternyata. Kami tengok di jalan, rupanya 2 orang ibu-ibu penjaga. Patutlah tak hilang. Jadi tim kami bertanya, Bu, ya, ibu tak ikut pengajian di Tanah Lapang Kecamatan Mersam? Sebetulnya kami mau ikut. Lalu kenapa ibu tak ke sana? Ibu sakit? Sehat. Kenapa tak dengar pengajian di Tanah Lapang? Karena kebetulan sekarang sip saya. Rupanya mereka ngutip duit sedekah masjid ini pakai sip-sipan. Jadi ibu tak nengok Ustadz Somad? Tidak. Nasib saya, sip saya sekarang. Ibu, karena niat ibu baik, karena niat ibu tulus, ibu tak mencari Ustadz Somad yang datang mencari ibu. Kami sholat di masjid tadi berjumpa dengan mereka. Mereka tak datang kemari, tapi jumpa di sana. Mereka tak dengar ceramah, foto aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, bukan tak ngutang. Ustadz Somad sebelum ceramah makan dulu. Itu bedanya di tempat lain sama di Kecamatan Mersam. Di tempat lain ceramah dulu, baru makan. Pucat muka awak baru makan. Di Mersam dah makan dulu, dikasih pula udang. Masya Allah. Datang Pak Kapolres, ditawari Pak Kapolres lah saya daging. Ustadz makan nih, saya tengok hitam. Pak Kapolres sajalah makan. Udah selesai makan, barulah dikasih tahu oleh Pak Kabak, Ustadz Somad, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ini penuh dengan kuliner. Salah satu makanan yang pernah menang juara internasional adalah gulai talang, gulai itik. Saya tak tahu, rupanya itulah yang ditawarkan Pak Kapolres tadi. Kenapa tak saya ambil? Karena tak tahu. Mau dimakan, ada cuci tangan. Yang saya hormati Bapak Sekda, tadi saya lupa bawa sorban. Datang Pak Sekda dikasihnya sorban. Macam tahu pula dia. Topi warna hijau, sorban warna hijau. Matching.
Masya Allah, tabarakallah. Memangnya Ustaz Somad kalau tak pakai sorban kenapa? Kalau saya ceramah tak pakai sorban, orang tak percaya. Ditengoknya mirip Ustaz Somad, disangkanya mahasiswa KKN. Jadi dikasih sorban. Setelah itu pula disambut dengan sambutan yang luar biasa. Alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak dan Ramil diwakili Bapak Dandim, diwakili Pak dan Ramil, hadir semuanya. Saya kemari dibawa oleh abang saya waktu kuliah di Mesir dulu, sekarang direktur Travel Haji dan Umrah. Apa namanya Bang? Khairul Umam Jambi. Itulah Ustadz Ican Dahrizal Dahlan. Sampai di sini jumpa pula abang saya, Bang Amir. Dulu kami sama-sama di Al Azhar Kairo. Jamaah semuanya tahu saya dari Mesir. Cuman saya kasih tahu lagi. Kadang orang tak percaya, sangkanya kita Ustadz ecek-ecek. Ini memperkenalkan diri selintas dan memberitahu siapa yang ada di atas ini. Tapi bukan berarti kami ini lebih mulia daripada yang di bawah. Tidak. Kalian orang mulia, pakai karpet merah. Biasa kita ceramah di atas kayu, di atas rumput, tapi di Kecamatan Mersam di atas karpet merah. Insya Allah. Entah karpet siapa yang dipinjamnya tadi. Begini orang Mersam memuliakan tamu. Datang tamu dari provinsi sebelah, Provinsi Riau, disambut dari airport sampai ke Tanah Lapang, diberikan gulai juara kuliner internasional, disambut dengan marhaban solawat. Begitu tadi Ustadz datang, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini perbuatan orang Kecamatan Mersam ini namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah sesuai dengan temanya, mewujudkan pribadi yang soleh dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu selalu kalau minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, minta supaya anak menjadi orang soleh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mudah-mudahan laki-laki yang soleh ini dijumpakan dengan perempuan yang solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang memakan makanan yang busuk. Inilah cikal bakal perbuatan busuk karena makanan yang haram. Di antara makanan haram itu adalah dia makan sampai perutnya sebesar rumah, lalu kemudian makan lagi. Itulah dia contoh orang makan busuk, makan haram, makan riba. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Mersam selamat dari riba. Amin. Yang sudah terjebak riba, ya Allah, tolong lepaskan saudaraku dari Kecamatan Mersam ini dari hutang piutang riba, ya Allah. Jangan cuma amin, berusaha melepaskan diri dari riba. Jangan kaya hebat tapi hutang riba. Orang kalau badannya sehat, jantungnya tenang, detaknya normal. Coba rasa jantung. Tapi kalau orang banyak utang riba, lain detak jantung. Kenapa si Anu meninggal? Karena kena serangan mati mendadak serangan. Pernah tak dengar kenapa si Anu meninggal? Kena kurap.
Di antara serangan jantung, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena selalu memaksakan diri dan kehendak, akibatnya gaji tak sesuai, sawit trek. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu yang saya tengok di belakang. Harga sawit jatuh, pupuk naik, ongkos panen naik, ongkos brondol naik, harga turun, utang banyak. Setiap mendengar suara sepeda motor disangka tukang kredit, akhirnya mati. Oleh sebab itu maka jangan kita kaya tapi semuanya utang. Rumah hutang, motor hutang, mobil hutang, kompor hutang, rantang pun hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu satu, bini. Karena nikah dulu, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau bolehlah bini itu boleh utang, bini pun utang. Nah, aku terima nikahnya dengan perangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, utang. Oleh sebab itu jangan turutkan hawa nafsu. Iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukup, merasa qanaah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, maka engkau orang yang paling berkecukupan. Ini istri-istri ini kalau terlalu banyak minta, ini banyak laki mati muda. Abang, kalau tahun 2020 Januari tidak bisa mendatangkan Kijang Innova Luxury, balikkan aku ke rumah ayah ibu. Apa? Mati. Mau ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Oleh sebab itu maka kenapa banyak laki-laki korupsi? Kenapa banyak laki-laki makan riba? Kenapa banyak laki-laki makan haram? Karena perempuan yang tak solehah selalu menuntut, ingin. Tapi perempuan kecamatan Mersam yang hadir ini adalah perempuan solehah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka solehah? Tadi panas terik, tiba-tiba mereka berdoa turun hujan. Untuk apa? Mendinginkan lantai. Makanya basah bawahnya. Supaya apa? Supaya panas di atas tetap tak terlampau panas karena sudah diguyur hujan. Tadi saya sholat zuhur, saya tengok hujan. Wah, kacau nih Bang Ican. Hujan tidak. Nanti kita tengok ini. Betul, selesai sholat hujan berhenti, gerimis, tiba-tiba panas lagi. Tapi kadang manusia ini tak bersyukur. Hujan, hujan pula. Panas, panas pula. Jadi kau mau apa? Tidak ada cara lain selain bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur punya sawit 2 kapling, insya Allah ditambah 3. Amin. Kalau kau bersyukur punya mobil 1, insya Allah ditambah 2. Amin. Kalau bersyukur punya anak 3, insya Allah ditambah 4. Amin. Bersyukur punya bini 1, insya Allah ditambah. Saya, ibu jangan marah dulu. Saya mau mancing bapak tuh aja. Kadang mereka ini laki-laki ini banyak laki-laki, persatuan laki-laki tertekan, ketakutan dia. Jadi begitu saya sampaikan, tambah 1, tambah 2. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, jangan makan riba. Apa itu riba? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Tak ada duit, gadaikan surat tanah, lalu kemudian hutang, bayar lebih, riba. Gara-gara ingin lebih, gara-gara ingin kaya, gara-gara ingin gaya, gara-gara ingin baru, gara-gara lebih. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas.
bangkit dari kubur di akhirat macam bangkit orang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan di kecamatan Mersam apa namanya itu? Kesambat kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tetemas, maaf, tetemas bahasa Inggrisnya. Oh, wah begitulah nanti bangkit di kubur. Hai fulan, kenapa engkau bangkit kubur macam orang kerasukan setan? Gara-gara makan riba. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan pulang dari tabligh akbar ini ada perubahan. Amin. Takutlah makan riba. Yang kedua, diambil duit 100.000 duit riba, dibelikan ke beras, masuk rice cooker, jadi nasi disuap ke mulut anak. Nak, makan. Anak makan sepiring nasi riba, berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, isi otak anak haram, maka duit haram berubah menjadi nasi haram, berubah menjadi darah haram, naik ke otak pun isinya haram. Heran saya Pak Ustadz, anak saya ini dimasukkan ke pesantren, lari, diajak bangun subuh, payah. Bukan salah anak, tapi gara-gara salah emak menyuapkan makan riba haram. 3. Efek dari makan riba, lidah berdoa, Allahumma hadina fiman hadait wa'afina fiman afait. Tapi doa tak dikabulkan. Mengapa doa tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, karena engkau makan haram. Mana ada orang kecamatan Mersam makan babi, makan anjing? Mana ada orang kecamatan Mersam makan B1, makan B2? Yang ada makan bubur. Tapi kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Bukan bendanya haram, yang dimakannya lontong sayur, yang dimakannya gulai ikan, yang dimakannya gulai talang. Tapi yang menyebabkan haram karena dibeli bebeknya dengan uang riba. Jangan sekali-sekali bolak-balik saya berdoa, kenapa tak kabul Pak Ustaz? Doamu terhalang, terhijab, terdendeng karena dikasih makan haram. Yang keempat, pergi ke Makkah, duit riba, ditelepon Ustaz Haji Dahrizal Dahlan, Ustaz Ican, kami mau berangkat ke Makkah. Sampai di Makkah, labbaik Allahumma, mari kita bertalbiyah, mudah-mudahan dapat rezeki bisa ke Makkah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah di Makkah, di bawah Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat haji mabrur? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya Pak Ustaz, Pak Haji itu balik haji tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Kenapa tidak berubah? Tetap main gaple, tetap tak sholat subuh, padahal sudah di Makkah. Salahnya di mana? Salah bukan pada travel, salah bukan pada pembimbing umrah, salahnya adalah karena tidak lepas duit dari riba. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah selamat dari riba, alhamdulillah. Yang masih terjebak riba, mudah-mudahan dilepaskan Allah. Amin.
Saya ingin ceramah bukan sekedar tablik akbar ramai. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi ceramah Isra Mi'raj di Kecamatan Mersam, lapangan sepak bola Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Ustadz nengok apa? Ada tulisannya sih. Lapangan Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Siapa yang tausiah Isra Mi'raj tadi? Ustadz Somad. Di mana acara tausiah tadi? Panas. Di mana acara tausiah tadi? Masya Allah, sampah berserak-serak. Tolong pulang nanti dari sini jaga kebersihan, boleh? Bawa tutup botol sampah-sampah, tisu saya sendiri saya bawa. Tak boleh campakkan ke sini. Sebagaimana datangnya tadi bersih, maka pulangnya juga bersih. Bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, bersih makanan. Jangan sampai makan riba. Ini pelajaran yang pertama. Berapa pelajaran Isra Mi'raj yang ingin Ustaz sampaikan di lapangan Kecamatan Mersam ini? Tergantung sampai berapa nanti. Karena jamaah sudah kepanasan betul. Tadi awalnya kipasnya pelan-pelan aja. Karena udah lama udah super. Hati yang panas ini kalau dibawa berselawat, kepala boleh panas tapi hati tetap di Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pelajaran yang pertama yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj adalah orang memakan perutnya sebesar rumah, dan Nabi bertanya kepada Jibril, apa yang dimakan orang ini? Inilah orang yang memakan riba. Tapi saya ngomong begini bukan menyindir orang yang gendut perutnya besar, bukan. Jangan tersinggung. Pesan saya sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini, jangan tersinggung mendengar ceramah Ustadz Somad. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya pulang bukunang-kunang mati. Bukan saya hebat, enggak. Ajalnya udah sampai. Saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam Quran, dalam hadis. Tak lebih tak kurang, itu saja. Boleh? Kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj? Nabi melihat ada orang yang menanam. Begitu tanaman tumbuh dipanen, kullama hasadu, setiap kali dipanen ada kamakana, balik seperti semula. Sawit kalau dipanen sekarang paling cepat seminggu, 10 hari baru bisa dipanen lagi. Kalau tempat saya sawit panen sebulan 3 kali. Di Kecamatan Mersam berapa kali? Sama? 3 kali. Oh, 2 kali. Oke, artinya tetap lama. Padi dulu setahun sekali nenek-nenek datuk kita. Sekarang padi pun panen setahun paling 2 kali. Ada padi kualitas hebat 3 kali. Tapi tetap lama. Tapi ini di Isra Mi'raj lain. Ketika dipanen tumbuh lagi. Dipanen tumbuh lagi. Ini siapa ya Jibril? Maka Nabi bertanya, Jibril, ini siapa yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi? Kata Jibril, itulah orang yang solawat, kata yang satu, somat, kata yang satu.
sholat kata yang satu. Yang betul adalah itulah orang yang bersedekah. Jangan lupa subscribe, like, and share.